Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat, ini topiknya menarik banget nih menurut aku. Oke, judul video kali ini yang mau aku lihat ini ada judulnya Bangga Luar Biasa, jadi inspirasi negara kami, Indonesia lebih indah dari negara sendiri. Nah, itu dia judulnya guys. Kira-kira ini negara mana nih yang berpendapat kalau Indonesia ini lebih indah dari negaranya sendiri? Oke, tanpa pusing-pusing kita mikirin ini negara mana, jadi langsung aja dulu kita putar videonya, kita lihat bareng-bareng. Tapi buat kamu yang udah mampir channel aku, makasih banyak, semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita cus dulu video kali ini. Hana, do set, let's go. Kita play ini video guys. Oke, bagi teman-teman yang udah mampir nih untuk video originalnya, silahkan mampir di dunia seleb. Jarang. Walaupun dia tipenya tipe gue banget itu. Oh, nggak bakal. Bahasa Korea. Oh, Caroline. itu kayak dia tuh memperkenalkan diri tapi dalam bahasa Korea gitu guys. Putri. Caroline Putri. 10 alasan cerdas orang Nah, Korea ini dia. Selatan jatuh cinta pada Indonesia. 10 alasan cerdas katanya ya. Ternyata Indonesia sangat menarik bagi orang Korea. Begitu juga sebaliknya, tak sedikit remaja Indonesia yang jatuh cinta dengan orang Korea Ya, Selatan. itu nggak lepas Sebenarnya dari Indonesia dan Korea idol memiliki Korea dan juga keterkaitan yang unik. drama Korea ya. Indonesia menyukai K-pop dan drama Korea. K-pop dan drama Korea merupakan dua bagian yang tak terpisahkan dari aku salah kelompok satu Korea nih, yang menyebar pecinta bagaikan virus di K-pop, berbagai negara di K-drama. seluruh dunia. Sementara itu, negara kita dengan populasi yang besar menjadi market potensial bagi Korea. Itu sih. Ketertarikan orang-orang Korea dengan Indonesia bukan hanya ketika mereka berkunjung kemari, bahkan untuk menambah pengetahuan mereka, banyak generasi muda yang mempelajari bahasa Indonesia. 사람 끝나이라고 합니다. 제가 처음에 했었던 단어는 살람 다말사드라였는데요. Saking cintanya dengan Indonesia, banyak YouTuber Korea yang membuat reaction tentang kehidupan di Indonesia. Iya sih. Baik tingkah siswa di Indonesia yang aneh-aneh, TikToker kita yang lucu-lucu, ataupun reaction Wonderland Indonesia yang menceritakan tentang Iya, keajaiban banyak alam banget ya Indonesia. YouTuber asal Korea itu yang mereaction Keragaman mulai dari Wonderland lagu Indonesia daerah, itu. alat musik, pakaian hingga rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, masih banyak hal lain yang membuat orang-orang Korea begitu takjub dengan Indonesia. Dalam daftar kali ini, kami merangkum beberapa hal menarik di Indonesia yang diulas oleh beberapa YouTuber Korea. Wow. Oke, ini dia. Yang pertama, biaya hidup lebih Nah, ekonomis. katanya tuh biaya hidup di Indonesia tuh lebih ekonomis gitu guys. Oke, kita Biaya lihat deh. hidup di Korea Selatan sangat tinggi, apalagi jika tinggal di Seoul, Incheon, dan Busan. Wah, Ini di diakui oleh Seoul, kakak beradik Incheon, YouTuber Korea, Busan. Rizky Lali dan Dani Lili. Mereka mengatakan biaya hidup di Korea itu mahal banget. Wah. Bayangkan saja, harga telur ayam 300 butir paling murah 100.000 Oh, rupiah. 3 butir 100.000. Misalnya telur 30 butir 30 butir. lebih dari 100.000 rupiah. 30 butir. Abang tuh Korea. Air minum dalam botol ukuran 2 liter 1 kardus harganya 70.000 hingga 80.000 rupiah. Itu Hal menurut ini sangat warganya berbeda sendiri dengan loh, katanya Indonesia yang biaya hidup berlimpah di sumber daya alam. Korea tuh mahal Walaupun ya. Indonesia nggak Terutama ada yang uang kota banyak, ini tak sebutkan tadi begitu ya, ada masalah. Seoul, Karena kita bisa ada memanfaatkan daun Busan, singkong juga misalnya ada untuk Incheon. makan dan buah-buahan murah. Persaingan yang tinggi. Ini udah jelas banget ya kalau persaingan Kehidupan warga yang Korea tinggi Selatan di Korea terus tuh kita berkompetisi. pasti udah tahu ya. Bagi Orang-orang pecinta tua di Korea Selatan mendidik lagu anaknya K-pop, sangat kompetitif. pokok yang Bahkan dari masa kayak sekolah drakor hingga pasti dunia tahu lah. kerja. Kecepatan ini membuat mereka stres. Untuk istirahat saja hampir tak bisa. Bahkan untuk beristirahat mereka menganggap buang-buang waktu. Kondisi ini sangat Istirahat berbeda itu dengan katanya Indonesia. buang-buang waktu loh, guys. Meski di beberapa Aduh. kota besar tingkat kompetisi juga Padahal tinggi, jelas tubuh namun kita ini butuh sesibuk istirahat, sibuknya ya kan? orang Indonesia namun masih rileks. Orang-orang Indonesia bisa menikmati hidup dan waktunya dengan bebas.
kuliner yang kaya rasa. Kalau kuliner yang kaya rasa sih udah nggak perlu dipertanyakan lagi, karena Banyak makanan orang-orang khas Korea Indonesia yang itu, jatuh makanan cinta Indonesia dengan itu udah kuliner memang kita. populer banget di luar Salah sana, satunya guys. Jang Hansol. Ia selalu merindukan kuliner Indonesia, khususnya makanan khas Kota Malang. 好几有点像。这个。Sampai bagaimana? Jang Hansol menghabiskan masa kecilnya hingga remaja di Malang, Jawa Timur. Pemilik channel YouTube Korea Reomit mengatakan kalau balik lagi ke Indonesia, ia mau makan tahu, tempe, dan bebek goreng. Jang Hansol selalu pengen makan sambal ulek khas Malang. Sambal ulek Malang. Kehidupan bertetangga. Kehidupan bertetangga ya guys. Kehidupan bertetangga dalam masyarakat Indonesia memang terbilang unik. Walaupun kadang banyak tetangga yang kepo, Betul namun tak sekali. sedikit dari mereka yang berempati dengan tetangganya. Ini yang dirasakan oleh Jang Hansol. Walaupun terkadang menyebalkan, namun Jang Hansol justru merindukannya. Kehidupan di Korea Selatan jauh lebih individualistis dan kurang sensitif dalam hidup bertetangga. Jang pernah mengalami ketika ia di Indonesia dulu. Waktu itu keran air mati, ia minta air dari tetangga. Kehangatan seperti itu membuatnya ingin tinggal di Indonesia. Tapi sih ini lebih ke mungkin ke Hari-hari yang kayak di unik. desa atau perkampungan kali ya guys. Kalau bertetangga tuh kalau masih kental. Kalau di perkotaan sih menurut aku udah nggak terlalu sih. Beberapa kebiasaan unik Indonesia lainnya yang sangat Jang Hansol, salah satunya bunyi para penjual makanan keliling. Seperti bunyi mangkok dan teriakan Betul, penjual betul. bakso. Kayak Aku itu bakso kangen lewat tuh banget kan, beli pasti di bakso toko tuh bawa mangkoknya panci kan. gitu. Indonesia banget gitu. Cuaca yang bersahabat. Cuaca yang bersahabat. Kita di Indonesia kadang suka mengeluh dengan cuaca panas ataupun hujan. Memang Indonesia hanya memiliki 2 musim. Hansol justru merindukan cuaca di Indonesia, membuat dia tak perlu repot membeli baju yang disesuaikan dengan musim. Ya, jadi hari kedua Tuesday tour. Nah, kalau di Indonesia, satu baju bisa dipakai sepanjang tahun. Betul sekali. Sedangkan kalau di Korea, kita harus punya baju sesuai musim. Dan terkadang saat musim ganti, kita harus membeli baju baru karena mungkin modelnya sudah kuno dan tiba-tiba nggak muat. Jadi setiap musim beli baju ya. Beda sama Indonesia ya. Tapi akhir-akhir ini cuaca di Indonesia agak beda ya guys. Jadi banyak yang sakit nih akibat Gaya perubahan hidup ini lebih santai. tempat aku ya. Gaya hidup. Sebagai warga Korea Selatan yang lebih dari 20 tahun hidup di Indonesia, Kim Geba alias YouTuber Bung Korea mengaku gaya hidup di Indonesia lebih santai. Hal ini berbeda dengan Korea yang punya kebiasaan gerak cepat. Orang Korea harus belajar hidup sedikit lebih santai dari orang Indonesia. Walaupun gercep itu penting, karena kompetisi hidup justru membuat kita lebih maju. Namun di balik itu kita juga harus menikmati hidup ini. Keramahan. Kalau untuk keramahan sih menurut aku Indonesia yang udah dikenal nggak Hansol perlu Jang dipertanyakan sejak lagi. kecil justru sampai Indonesia kan menjadi emang masalah terkenal banget bagi ya yang sang dengan kembali ke Korea keramah-tamahannya. Selatan. Menatap dan saling tegur sapa dengan orang asing yang awam dilakukan di Indonesia, ternyata ini tak berlaku di negaranya. Dalam channel YouTube-nya, Jang menuturkan kehidupan di Korea sangat cuek. Tak ada yang namanya tegur sapa, apalagi sampai bersalaman. Secuek-cueknya orang di Indonesia, apalagi berpapasan di jalan di Indonesia, tegur sapa-sapa sambil senyum itu hal biasa. Betul sekali. So how do we order? Nah, betul sih guys, secuek-cueknya orang Indonesia pasti kalau ketemu orang Jepang pasti masih senyum ya guys. Kayak aku nih. Thank you. Nah, itulah sederet fakta mengapa orang-orang Korea Selatan begitu mencintai negara kita. Sebagai warga yang mencintai tanah air, tentunya kita selalu bersyukur hidup di negeri penuh dengan kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Aja. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Nah guys, itu dia videonya udah kita lihat dari awal sampai akhir ya. Itu bener-bener
kayaknya emang nilai plus lah buat negara kita ya, Indonesia ya. Bahkan orang luar sana tuh banyak gitu yang menurut Indonesia ini negara yang terbaik, negara yang nyaman untuk ditinggali, karena ya banyak berbagai hal yang menurut mereka di Indonesia itu jarang ditemukan di negaranya. Jadi itu nilai plus banget sih buat Indonesia, terutama yang keramah-tamahan tuh udah nggak perlu diragukan lagi ya. Kita tuh Indonesia emang dikenal dengan negara yang ramah gitu ya. Belum lagi negara yang indah dengan pemandangan yang luar biasa banget, belum lagi makanannya yang luar biasa ya. Jadi banyak banget sih nilai plusnya Indonesia guys. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.